Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ahmad Rashid Altuai sedang bersama narasumber yang akan kita tanyakan. Di sini saya ingin membuat video ini untuk membuat suatu soal matematika. Nah, di sini saya ingin bertanya berapa sih jam belajar dia dan berapa waktu main HP dia. Nah, di sini dengan siapa namanya? Dengan Fairul. Nah, Fairul, saya mau bertanya nih, berapa jam sih main HP-nya? Kalau saya sehari itu biasanya lama banget main HP-nya. Bisa sampai 4 jam, 5 jam, 4 jam. Oke, 4 jam berarti ya. Nah, sekarang kalau waktu belajarnya berapa jam nih? 4 jam. Waktu belajar. Ya. Waktu belajar saya 2 jam. Oke, terima kasih Fairul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita udah bersama orang kedua. Nah, pertama saya ingin bertanya dulu nih namanya nih. Namanya siapa nih, Bang? Halo, perkenalkan nama saya Bismarianto, asal dari kelas 11 TIA. Oke, izin aja ya, Bang. Nih, di sini kamu tuh berapa jam sekali sih? Kalau berapa jam dalam sehari kalau belajar? Kalau belajar, jujur saya nggak suka belajar. Paling saya belajar cuma 1 jam sehari. Oke, 1 jam ya. Nah, kalau misalnya main HP tuh berapa jam tuh? Main HP ya. Saya nggak suka main game, tapi saya biasanya cuma scroll sosial media. Isi waktu luang tuh 1 jaman lah. Oke, terima kasih ya. Saya masih dengan pertanyaan yang sama di orang yang ketiga. Jadi saya pertama pengen nanya dulu nih namanya siapa nih? Oke, di sini saya sendiri yang nama Alif. Nah, di sini boleh nanya ya. Nah, kalau kamu tuh kalau belajar tuh sehari itu berapa jam? Sehari paling itu 4 jam. Oke, 4 jam ya. Kalau misalnya main HP tuh berapa jam? Tapi saya jarang mas. Jangan lupa ya. Oke, 4 jam. Lanjut dengan orang keempat di sini saya Akil Arif Oktaviani akan mewawancarai. Saya akan menanyakan berapa lama dia bermain sosmed dan berapa lama waktu jam dia belajar. Jadi berapa lama waktu Anda belajar? Saya belajar biasanya dari jam 7 habis sisa sampai jam 9. Itu kira-kira berapa jam? 3 atau enggak 2 jaman sekitar situ. Oh, kalau misalnya waktu main HP itu kira-kira berapa jam? Main HP, kalau main HP dia dari pulang sekolah jam 4, jam 6-nya saya istirahat, habis itu lanjut jam 9 sampai jam 12. Waduh, jadi itu berapa jam tuh? Ya 6-7 jaman lah. Oke, terima kasih ya. Ya. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mewawancari orang kelima dengan siapa? Nama saya Lea Putri, Dari kelas berapa? kelas 11 TIA. Jadi di sini saya mau bertanya dari jam belajar dan waktu bermain sosmed. Jadi waktu pertama-tama nih saya mau nanya jam belajarnya itu kira-kira berapa jam ya? Kalau untuk belajar sih saya nggak dipatokin, cuman kalau kira-kira misalnya belajar itu 2 jaman. Oh, untuk sosmed dan main HP itu kira-kira berapa jam? Kan saya sekolah ya, kalau sekolah tuh jadi kan saya pulang sore, kira-kira main 3 jaman lah. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mewawancari orang ke-6. Nah, kali ini dengan siapa dan dari kelas berapa? Zafira dari kelas 11 TIB. Nah, saya ingin bertanya, dalam sehari berapa jam sih kamu bermain handphone? 3 jam. Kalau untuk belajar kira-kira itu berapa jam? Kira-kira sekitar 1-2 jam sih. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan mewawancarai orang ke-7. Nah, dengan siapa dan dari kelas berapa? Hairunisa Salsabila dari kelas 10 TI1. Nah, saya di sini ingin bertanya, dalam sehari itu kamu bermain handphone berapa lama sih? 5 jam sih. Oke, terus kalau misal belajar itu kamu berapa lama? 4 jam, tapi cuman malamnya doang buat ngulang-ngulang lagi. Oke, terima kasih. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh, nama saya Bobi Oktara. Kalau boleh tahu, berapa lama sih kakak untuk bermain handphone? Saya bermain handphone itu sekitar 2-3 jam. Kalau boleh tahu juga, berapa lama sih kakak untuk waktu beristirahat? Kalau aku istirahat, ya sekitar sampai 5 jam. Boleh perkenalkan diri dulu? Boleh, nama aku Kesya. Oke Kak Kesya, kalau saya boleh tahu berapa lama sih kakak untuk bermain handphone? 3 jam. Kalau semisalnya waktu istirahat kakak itu kalau boleh tahu berapa jam ya kak? 5 jam. Saya Cahya Ainur Rahman. Kalau boleh tahu berapa lama sih kakak bermain handphone? Kalau main HP itu tergantung.
biasanya kalau misalkan hari sekolah, saya biasanya di sekolah tuh kan ada jam istirahat, paling cuman 30 menitan, habis itu ntar baru makan. Nah tapi kalau misalkan di rumah, saya biasanya tuh cuman sekitar 2 atau 1,5 jam gitu. Kalau boleh tahu berapa jam sih untuk kakak beristirahat gitu? Biasanya saya tuh tidur udah paling lama tuh jam 11 sampai jam 4 ya subuh bangun. Oke, setelah kita sudah menemukan semua data-datanya, mari kita olah dengan beberapa soal berikut. Oke, soal pertama. Hitunglah koefisien kolerasi antara jam bermain HP dan jam waktu belajar. Oke, di sini rumus koefisien korelasi itu jadi R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 di sigma X dipangkatin 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dipangkatin 2. Oke, langsung saja. Pertama, kita cari N-nya dulu. N-nya di sini kan kita sudah tentukan ya kan. Udah ada 10 orang. Jadi ini tuh N itu semua data-datanya. Ada berapa? Ada 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baru kita masukin di sini. 10. Nah, sigma XY ini jadi itu didapetin dari hasil pengalian dari waktu bermain HP dikali waktu belajar. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. 1 dikali 1 sama dengan 1. 4 dikali 4 sama dengan 16. Dan seterusnya sampai ke bawah. Dikali semua. Sampai sini. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, jadi kalau sudah semuanya itu baru kita tambah semuanya. XY-nya. 8 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 21 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 10. Dan itu hasilnya itu sama dengan 118. Nah, baru kita taruh di sini 118. Habis itu dikurang sigma X. Sigma X itu didapetin dari mana? Nah, dari sini nih. Waktu bermain HP. Jadi ini tuh semua ditambahin 4 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 3 dan seterusnya sampai bawah. Nah, hasilnya itu 35. Nah, baru kita taruh di sini 35. Nah, baru seterusnya dikali sigma Y. Sigma Y juga sama didapetinnya dari waktu belajar. Jadi ditambahin semua sampai bawah. 2 ditambah 1 ditambah 4 dan seterusnya sampai ditambah 5 dan hasilnya itu semuanya bakalan 33. Nah, baru kita taruh di sini 33. Nah, seterusnya baru nih N, kita cari N sigma X kuadrat. N-nya itu berapa sih tadi? Data-datanya ada berapa? Nah, ada 10 kan. Nah, baru kita taruh di sini 10. Nah, baru dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu berapa sih? X kuadrat itu jadi yang di sini nih. Jadi bilangan sigma X ini dikuadratin. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16. 1 kuadrat sama dengan 1. 4 kuadrat sama dengan 16. 7 kuadrat sama dengan 49 sampai seterusnya. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, hasilnya itu baru yang kita pakai. Ditambahin semuanya. 16 ditambah 1 ditambah 16 ditambah 49 ditambah 9 ditambah 9 tambah 25 sampai seterusnya sampai bawah. Nah, baru dapat hasilnya 147. Nah, baru kita taruh di sini 147 dikurang sigma X pangkat 2. Sigma X berapa tadi? Dapat 35 kan? Nah, taruh sini. Pangkat 2 jangan lupa. Nah, baru dikali N sigma Y kuadrat. Jadi N-nya berapa tadi? Dapat 10 kan datanya. Nah, taruh Y kuadratnya. Y kuadrat kita dapat dari mana? Sama kayak X kuadrat tadi. Y kuadratnya. Nah, 2 dikuadratin jadi 4. 1 dikuadratin jadi 1. 4 dikuadratin jadi 16. 3 dikuadratin jadi 9. 2 dikuadratin jadi 4. Nah, hasilnya baru yang kita pakai semuanya setelah ini semua ditambahin. Nah, baru dapat hasilnya 129. Baru kita taruh di sini. Nah, baru dikurangin sigma Y. Dipangkatin 2. Nah, sigma Y-nya berapa tadi? Dapetinnya 33 kan? Sama yang kayak sigma X. Jadi tambahin semua ini waktu jam belajarnya si Y. Jadi dapat 33. Nah, setelah kita jabarin seperti ini, baru kita kita
hasilin semuanya. 10 dikali 118 sama dengan 1180 dikurangi 35 dikali 33 itu hasilnya sama dengan 1155. Nah, per akar dari 10 dikali 147 berapa? 1470 dikurangin 35 kuadrat. Jadi itu 35 kuadrat itu sama dengan 35 dikali 35. Jadi 1225 dikali 10 dikali 129 berapa? 1290. Nah, dikurangin 33 kuadrat sama kayak gini, berarti 33 dikali 33 sama dengan 1089. Oke, setelah kita sudah jabarin seperti ini, baru kita masuk lagi di pengurangannya. 1180 dikurangi 1155 itu sama dengan 25. Habis itu baru 1470 dikurangin 1225 sama dengan 245. Jangan lupa akarnya ditaruh di sini, terus dikali 1290 dikali 1089 itu hasil berapa? 201. Nah, jadi R sama dengan 25. Jadi kalau kita kali ini 245 dikali 201 itu sama dengan 49.245. Nah, kalau kita hitung nih 25 per akar 49.245, kalau menggunakan kalkulator itu 0,11 sekian. Jadi kita bulatin aja jadi 0,11. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya itu nilai koefisien korelasi sebesar 0,11 menandakan koefisien korelasi tidak sempurna karena berada di interval 0,00 sampai dengan 0,20. Jadi koefisien korelasinya itu sangat lemah. Jadi kalau sempurna itu 1 nilainya. Oke, lanjut. Kita ke sini. Soal nomor 2. Hitunglah persamaan regresi linear sederhana untuk mengetahui waktu bermain HP berdasarkan waktu belajar. Oke, sekarang persamaan regresi linear itu rumusnya apa? A sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dipangkatin 2. Oke, kita masukin lagi rumus-rumusnya. N-nya itu dari semua data-data yang di sini ada berapa. Kita dapetin satu wawancara itu ada 10. Kita taruh di sini 10. Oke, sigma X Y yang kayak tadi sama dapetinnya itu yang hasil pengalian ini semuanya dapat nih 4 kali 28, 1 kali 11, 3 kali 26, 5 kali 4, 20. Dan hasilnya itu yang baru kita pakai pertambahannya itu 8 tambah 1 tambah 16 terusnya sampai ditambahin 10 dan sama dengan 118. Nah, baru kita taruh di sini X sigma XY sama dengan 118. Oke, dikurangin sigma X nya tadi berapa? Dapatnya 35 kan? Nah, dikali sigma Y 33. Nah, baru nih per N sigma X kuadrat. N-nya berapa? 10. Sigma kuadratnya berapa? Yang tadi nih 4 kuadrat sigma X. Jadi kita sigma X dan carinya sigma X kuadrat. Jadi 4 ini dikuadratin semuanya nih. 2 juga dikuadratin. Semuanya dikuadratin di sini. Jadi 4 kuadrat 16. 1 kuadrat 1. 4 kuadrat 16. Sampai seterusnya. Terus ini baru hasilnya. Hasil pertambahan ini baru 147 ini dipakai di sini. Nah, jadi 10 dikali 147. Dikurangin sigma X dipangkatin 2, 35. Jadikan sigma X-nya. Nah, baru lanjut lagi. A sama dengan, kita jumlahin semua nih. 10 dikali 118 itu apa? 1180. Dikurangin 35 dikali 33 itu sama dengan 1155 per 10 dikali 147. Jadi sama dengan 1470. Dikurangin 35 kuadrat. Jadi sama aja 35 dikali 35 sama dengan 1225. Nah, jadi baru kita hasilin lagi. A sama dengan 1180 dikurangin ini. 1155 sama dengan 25. Dan ini nih dikurangin. Juga 1470 dikurangin 1225. Sama dengan 25 per 245. Jadi sama dengan 0,10. Oke, sekarang kita cari nilai B-nya. Jadi kan udah cari nilai A nih, sekarang nilai B-nya. Nah, nilai B-nya itu XY dikurangin A.
buka kurung X kuadrat. Sigma X per N. Nah, jadi tulis bawahnya B sama dengan sigma Y. Sigma Y-nya itu tadi berapa sih? 33 kan dapatnya. Ya udah taruh. Nah, A-nya berapa itu? 0,10 tadi kita dapat di sini. Nah, baru 0,10 dikali sigma X 35. Jadi baru jabarin nih. 0 kali 10 dikali 35 itu kan 3,5. Nah, baru 33 dikurang 3,5 sampai per 10. N-nya tadi lupa, sorry. Di sini jadi N-nya itu tadi 10 ya, semuanya yang data itu baru 33 dikurang 3,5 berapa? 29,5. Habis itu dibagi sama 10 sama dengan 2,95. Jadi persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan A X tambah B. Ini rumusnya. Nah, baru Y sama dengan berarti 0,10. A-nya itu dimasukin 0,10, X ditambah B-nya itu tadi berapa? 2,95. Nah, lanjut kita dari hasil perhitungan di atas, kira-kira berapakah lama waktu belajar jika salah satu dari orang tersebut itu bermain HP selama 3 jam? Nah, jadi kita hitung pakai rumus yang di atas. Y sama dengan AX tambah B. A-nya itu berapa sih? 0,10 kan? X-nya itu jadi kita dapetin dari lama waktu bermain HP-nya ini 3 jam ditambah 2,95. B-nya ini 2,95. Nah, baru ditambahin 0,10 dikali 3 berapa? 0,3 ditambah 2,95 jadi 3,25. Jadi jika seseorang bermain HP selama 3 jam, maka ia akan belajar selama 3,25 jam. Oke, sekian itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.